Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadhanti Utami dengan NIM 55142340 dari kelas B dengan jurusan Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan saya tentang materi teknik presentasi arsitektur dari awal pertemuan sampai sekarang bulan Desember. Baik, pada pertemuan pertama itu ada tentang ketebalan pensil, di mana kita disitu diajarkan tentang cara menebalkan suatu garis dengan menggunakan berbagai macam pensil dengan ukuran pensil yang berbeda-beda, agar saat kita menggambar kita bisa tahu, oh segini ketebalan garis untuk garis yang ini, untuk garis yang itu. Intinya kayak kita diajarkan untuk bagaimana kita bisa membedakan ketebalan garis yang satu sama garis yang lain dengan menggunakan berbagai macam ukuran pensil dari mulai HB, 2B, 3, 2B, 4B, 6B, 8B. Saya kasih lihat bagaimana cara kita untuk membuat garis-garis dengan ketebalan yang berbeda-beda. Pada pertemuan kedua, di situ kita disuruh membuat garis mulai dari garis horizontal sampai garis vertikal. Kita diberikan tugas untuk membuat garis-garis itu di dalam 4 kotak, yang kotaknya itu masing-masing kotaknya berukuran 4x8 dengan besar garis hanya sekecil kayak 1 cm dan 5 cm sampai ada 7 mm. Dan kita disuruh membuat juga dengan huruf-huruf kapital dari A sampai Z. Kenapa disuruh buat begitu? Itu untuk melatih tangan kita agar bisa lebih lentur lagi untuk dalam menggambar atau mengarsir. Itu tujuan dari pembuatan garis-garis dengan ukuran-ukuran yang kecil itu pada dalam kotak-kotak, dengan kotak yang ukurannya juga lumayan kecil. Dan itu menjadi tugas kedua pada pertemuan kedua. Sekilas saya tampilkan contoh gimana sih contoh yang gambar garis-garis tadi yang dibagi dalam 4 kotak yang dengan ukuran yang 8x8. Saya akan tampilkan contoh dari garis-garis tersebut. Yang ketiga itu ada notasi gambar. Pada notasi gambar ini kita disuruh menggambar semua notasi gambar. Nah, apa itu notasi gambar? Notasi gambar itu adalah seperti keterangan yang dalam bentuk, entah itu dalam bentuk angka, dalam bentuk huruf atau benda. Notasi gambar ini yang memberikan informasi secara jelas tanpa ada yang kurang dari sedikit pun dari satu simbol yang menandakan entah apa gitu. Notasi ini juga memberikan informasi jelas lebih dari informasi arsir. Tanpa diarsir pun kita bisa tahu informasi jelas melalui dari notasi-notasi gambar yang ada. Pada gambar notasi juga kita dapat informasi yang lengkap atas sajian grafis yang ada pada setiap notasi-notasi itu. Notasi gambar atau simbol-simbol gambar itu terbagi dalam beberapa jenis. Itu ada banyak macam jenisnya. Nanti saya akan tampilkan gambar-gambar notasi itu seperti apa. Nah, pada pertemuan keempat itu kita belajar tentang perspektif. Pada perspektif ini kita disuruh menggambar bangunan. Di situ kita harus melihat titik perspektifnya di mana. Dan perspektif itu ada 3, yaitu perspektif 1 titik hilang, 2 titik hilang, sampai 3 titik hilang. Di situ kita harus melihat suatu bangunan dari sisi perspektif, entah itu 1 titik hilang, 2 titik hilang, atau 3 titik hilang.
Dan perspektif atau titik hilang, 2 titik hilang sampai 3 titik hilang itu pun ada cara melihatnya. Untuk melihat perspektif 1 titik hilang, 2 titik hilang, 3 titik hilang itu ada terbagi 3, melihat dari mata burung atau dari atas, atau kedua melihat dari mata cacing, dari bawah, dan yang ketiga itu ada melihat dari mata manusia, yaitu dari tengah-tengah ya, sepenglihatan kita seperti biasa. Pada tugas perspektif ini kita akan menggambar bangunan atau apapun itu dengan menggunakan 2 titik atau 1 titik, yaitu yang dinamakan dengan titik perspektif. Nah, pada pertemuan kelima ini kita ada beberapa tugas. Yang pertama tentang gambar situasional, yang kedua tentang arsiran, yang ketiga ada membuat perspektif, tetap sama perspektif. Nah, kita bahas yang gelap terang. Tentang arsiran gelap terang ini kita disuruh membuat bangunan 2 dari 2D, dan kita arsir sampai membentuk 3D dengan cara diarsir dan memiliki bayangan ada sisi yang gelap sama sisi yang terang. Lebih jelasnya saya akan tampilkan di sini. Itu dan kita membuat 2 tugas dengan cara itu. Yang pertama kita membuat kayak bangunan seperti balok, kubus, ataupun bisa jadi juga tabung sama kerucut gitu, kita arsir sampai jadi dapatnya gelap terang dan ada bayangannya. Yang kedua kita suruh pilih terserah benda apapun, kita gambar 2 dimensi dulu, lalu kita arsir sampai membentuk 3 dimensi. Nah, teknik itu disebut juga dengan teknik rendering. Selanjutnya kita disuruh buat tugas kita harus foto lingkungan kampus 4 Universitas Negeri Gorontalo lebih tepatnya. Itu ada 6 foto, lalu kita taruh di dalam kotak yang berbentuk lingkaran dengan enggak terlalu besar. Itu suruh ambil 6 foto, lalu kita akan sketsa di 6 lingkaran itu. Dan kita sketsanya harus pakai perspektif, entah itu 1 titik hilang, 2 titik hilang, atau 3 titik hilang, terserah, asal ada perspektifnya. Di dalam kotak-kotak lingkaran itu, 6 kotak lingkaran, itu ada yang di print sama ada yang kita sketsa sendiri. Jadi ada 2 kertas di ukuran kertas A3. Nah, itu kita harus ambil angle fotonya dan kita sketsa harus mirip atau harus persis dengan apa yang kita foto. Di lingkungan kampus 4 Universitas Negeri Gorontalo dengan berbeda-beda gedung, gambar. Pada tugas 6 gambar atau 6 sketsa di dalam lingkaran itu juga kita harus menerapkan yang namanya arsiran gelap terang tadi, atau yang disebut dengan rendering tadi. Kita harus menerapkan di 6 gambar itu yang kita buat di dalam lingkaran yang gak terlalu besar. Itu harus kita buat gambar gedungnya yang kita sketsa, ada perspektif, lalu ada gelap terangnya, sisi gelap terangnya. Nah, selanjutnya ada tentang proyeksi, tugas proyeksi gambar. Di situ kita disuruh buat seperti isometri sama rumah kaca. Jadi ada sekitar 2 atau 3 gambar disuruh buat di situ. Nanti saya akan tunjukkan di sini gambarnya. Itu tentang rumah kaca proyeksi, entah proyeksi Amerika ataupun proyeksi Eropa, sama ada isometrinya. Jadi kita menggambar di situ, menggambar proyeksi rumah kaca tersebut di kertas A3 juga sama. Dan 1 kertas A3 itu seperti 1 gambar. Jadi kita membuat di 2 kertas karena ada yang isometrinya sama yang rumah kaca tadi. Di proyeksi tadi juga kita disuruh buat denah dalam bentuk aksonometri. Nah, di situ kita membuat denah bangunan, denah rumah atau denah bangunan begitu, tapi dalam bentuk aksonometri. Dia semacam terbentuk jadi 3 dimensi begitu. Jadi kita buat di lembaran pertama
ada isometri, lembaran kedua kita buat tentang rumah kaca, dan lembaran ketiga kita buat denah aksometri tersebut. Nanti saya akan tampilkan di sini lebih jelasnya tentang gambar proyeksi-proyeksi tadi. Nah, pada tugas ke-7 ini kita ada turun lapangan ke suatu gedung yang ada di daerah Bone Bolango. Kita turun di situ kita disuruh membuat sketsa secara langsung di tempat yang kita turlap, bisa disebut sebagai turlap. Kita disuruh membuat sketsa dari gedung yang kita lihat dengan menggunakan perspektif dan juga bayangan tadi. Dan yang kedua, kita disuruh buat itu sudah di rumah dengan menggunakan arsiran pensil. Terus ada gambar dengan menggunakan Darwin pen, tapi itu tetap sama gambarnya, hasil sketsa dari yang kita sketsa di lapangan tadi. Cuma dibuat lagi dengan menggunakan Darwin pen. Lalu kita buat lagi gambar yang sama di kertas yang berbeda dengan menggunakan pensil. Kita sketsa kembali, tapi itu ada warnanya. Kita mewarnakan di situ, kita mulai mewarnai suatu gambar yang kita sudah sketsa dari lokasi yang sebelumnya sudah kita datangi. Nah, pada sketsa yang menggunakan Darwin pen itu tetap sama. Itu gedung yang sama yang pada saat kita turun, yang saat kita sketsa langsung di gedung itu. Setelah selesai sketsa langsung, kita pulang ke rumah dan besoknya kita diberi tugas untuk menggambar lagi tentang apa yang sudah kita sketsa kemarin, tapi dengan menggunakan Darwin pen. Kalau kemarin menggunakan pensil, selanjutnya menggunakan Darwin pen. Nah, tugas ke-8 itu masih sama, men-sketsa ulang apa yang sudah kita sketsa pada kegiatan turun lapangan kemarin, tapi sudah menggunakan warna. Jadi kita men-sketsa menggunakan pensil, lalu kita tambahi dengan pensil warna agar kita bisa lihat warna dari sketsa yang kita sudah buat itu akan lebih muncul lagi karena sudah ditambahkan warna, dan bagaimana cara kita untuk menimbulkan sisi dari gelap terangnya tersebut. Pada pertemuan selanjutnya kita sudah masuk pada ujian UTS. Di sini kita diberikan tugas untuk menggambar bangunan itu maupun interior maupun eksterior, disuruh gambar dengan menggunakan pencahayaan siang dan malam. Jadi kita suruh membuat 2 gambar, eksterior dan interior tuh, satu gambar eksterior interior tapi dalam kondisi pencahayaannya dalam keadaan siang, dan satu gambar lagi sama dengan bangunan yang sama, yaitu interior sama eksterior juga dengan pencahayaan waktu malam. Nah, pada yang UTS kali ini itu kita harus bisa menentukan ya, dimana pencahayaan waktu siang sama waktu malam pada bagian interior maupun eksterior. Jadi kita harus memperhatikan dengan teliti untuk pencahayaannya, karena kalau tidak nanti akan kelihatan sama dan tidak akan ada perbedaan. Nah, selanjutnya kita disuruh gambar rumah sendiri yang kita tempati. Itu yang disuruh gambar itu ada mulai dari tampak depan rumah kita, tampak belakang, tampak samping kiri dan kanan. Terus ada disuruh buat potongan dari bangunan juga, dari rumah kita sendiri, membuat denah, dan juga membuat perspektif dari interior maupun eksterior. Itu dengan menggunakan skala, dan saya menggunakan skala 1:100 pada gambar tersebut. Tugas itu dalam satu gambar satu kertas. Jadi seperti tampak depan satu kertas, tampak belakang satu kertas, tampak samping kiri kanan satu kertas, dan situ ada sekitar 8 kertas. Dan pada bangunan tersebut juga kita harus menggunakan
ukuran asli dari rumah kita sendiri dengan menggunakan skala. Jadi ukuran asli dari rumah kita sendiri harus kita sematkan di situ dengan hitungan skala yang sudah kita tentukan sendiri. Entah itu skala 1:50, skala ataupun skala 1:100. Untuk bagian perspektifnya, karena disuruh buat perspektif interior sama eksterior juga, itu terserah kita mau ambil perspektif 1 titik hilang, 2 titik hilang, ataupun 3 titik hilang, dan dari penglihatan manusia, penglihatan cacing, ataupun penglihatan burung, itu terserah kita. Nah, yang terakhir itu ada presentasi, disuruh buat presentasi tentang materi yang sudah kita dapatkan di mata kuliah sejarah dan teori arsitektur. Karena di mata kuliah sejarah dan teori arsitektur kita ada satu kelompok, dibagi per kelompok itu mempresentasikan tentang sejarah arsitektur pada rumah-rumah adat yang ada di Indonesia. Jadi pada pertemuan terakhir kita disuruh mempresentasikan ulang secara individu apa yang sudah kita presentasikan secara kelompok di mata kuliah teori dan sejarah arsitektur. Itu tugas terakhir dan pertemuan terakhir sebelum kita masuk di UAS. Baik, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.